Bapak, Ibu-ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Tetapi sebelumnya, sebelum kita memulai ibadah kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saya undang ibu-ibu semua untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan Mars Wanita Metodis Indonesia. Wanita Metodis Indonesia, masyurkanlah Kristus. Putri-putri satu Bapa, walau tempat asalnya, kita yakini Dia. Mari bersama memasyurkan Kristus yang beri kebebasan dan juga beri kesatuan. Wanita Metodis Indonesia, megahkanlah Kristus dari seluruh daerah dan dari pulau-pulau yang banyak, kita yakini Dia. Mari bersama melayani Kristus yang beri pengasihan dan juga beri kedamaian. Silakan duduk kembali. Situasi saat ini merupakan situasi yang sulit. Timbul masa kepahitan, tawar hati, iman hilang, stres, dan pada masa ini membuat perjalanan hidup semakin tidak punya pengharapan dan menakutkan. Banyak perempuan-perempuan yang tadinya percaya kepada Tuhan dengan mudah meninggalkan imannya, melululantakkan hidupnya, dan hambar dengan ikatan emosinya akan yang lain. Kepedulian terhadap sesama dalam masa sulit ini telah terkikis. Kepekaan dan solidaritas terhadap sesama semakin menjauh. Sampai kapan hidup terus begini? Ya, dalam setiap masa selalu ada krisis dan tantangannya sendiri. Sekalipun tidak persis sama, tetapi ajarkan kami bisa belajar untuk tidak tergoda, berpaling kepada hal yang lain. Mampukan kami Tuhan bangkit serta menghidupi jiwa solidaritas, jiwa kebersamaan juga. Kiranya Tuhan menolong kami. Amin. Kita bernyanyi dari kidung pujian yang berkata, dalam badai hidupku. Dalam badai hidupku, Yesus
Kudus bersinar terang. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Pada sore hari ini kami berikan kepadamu Allah kami yang perkasa, Allah kami yang maha kuasa, Allah kami yang maha baik. Karena Tuhan selalu memberkati kami dalam setiap langkah kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Sebelum kami mulai ya Tuhan, marilah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menaungi kami, memimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kau memberkati kami para pelayan-pelayan Tuhan. Engkau memberkati para jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara online. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Situasi semakin runyam kami hadapi. Apakah kami tetap berdiam diri seperti ini? Apakah kami harus mencari jalan lain? Kami tidak kuat ya Tuhan. Kami dalam keadaan bingung. Ya benar, kami hanya melihat situasi krisis ini. Hati dan jiwa kami merana. Kemana kami melangkah? Kami mulai kehilangan arah, kepedulian, kepekaan kepada orang lain. Kami sulit sekali bekerja sama. Memikirkan diri kami saja, kami sulit. Bagaimana ya Tuhan, kami bisa hidup di ajaran kasih-Mu. Ajarkan kami jangan kita berpaling dari-Mu ya Tuhan, di masa krisis ini. Ya Tuhan, ampuni kami, jika kami hanya fokus pada diri kami. Ajarkan kami untuk melihat kemuliaan-Mu bagi kami, bukan hanya karena situasi sekarang ini. Tolong kami Tuhan, agar kami menyadari bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Jadikan kami pribadi yang peka akan bersama kami, kepada rekan-rekan perempuan kami, juga menaruh kasih dan perhatian untuk saling bersinergi. Mengembang dalam situasi seperti ini. Bukakan hati kami, karena meskipun situasi terjepit, kami tidak terjepit. Amin. Kita masuk dalam persembahan. Nats persembahan diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita bernyanyi, Tuhan ambil hidupku. Persembahan dapat ditransfer ke rekening PWMI Distrik. Sepanjang umurku
kekuatan bagi kita orang percaya. Karena di dalam dunia ini ada banyak persoalan, pergumulan, ada banyak perkara yang tidak dapat kita mengerti. Tetapi perlu kita pegang bahwa Tuhan akan memelihara kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan yang berkata, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak dibiarkannya ku bertumbuh sendiri, sebab Allah peduli. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami menyampaikan doa-doa syafaat kami, terlebih dahulu ampuni kami ya Tuhan akan segala dosa-dosa kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh luput dari segala penyakit, khususnya penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau terus Tuhan yang menjagai kami, supaya kami jauh dari segala mara bahaya, jauh dari segala penyakit. Di tengah-tengah masa sulit ini ya Tuhan, kami selaku manusia biasa seringkali merasakan takut dan khawatir, di mana Tuhan akibat daripada pandemi ini perekonomian kami tidak stabil, pengangguran di mana-mana, dan tindak kriminal semakin meningkat. Kami mohon turut campur tangan Tuhan di setiap pergumulan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan jalan yang terbaik buat kami, apabila kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, jikalau ada saudara-saudara kami yang sakit, Engkau jamah tubuhnya ya Tuhan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan daripada Engkau. Dan berkati juga obat yang mereka konsumsi dan dokter yang menangani mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat semua pengurus PW distrik dan lokal,
Kiranya Tuhan memberkati kesehatan, pekerjaan, serta khususnya pelayanan mereka untuk memajukan PW distrik dan lokal sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat para hamba Tuhan, baik itu yang berada di kota maupun di pelosok. Engkau Tuhan yang selalu memberkati kehidupan mereka, memberkati keluarga mereka, dan khususnya di dalam pelayanannya untuk memberitakan firman Tuhan seturut dan sekehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya mereka menjadi pemimpin yang bijaksana dan pemimpin yang takut akan Tuhan, supaya pemimpin kami ini dapat membawa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita masuk dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Sri Rahayu. Tapi sebelumnya kita menaikkan pujian bagi Tuhan kembali. Kita katakan, Engkaulah Tuhan. Sikap doa kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Benar Tuhan, kami rindu untuk menikmati kebenaran Tuhan. Kanakan pujian ini sekali lagi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Engkaulah sumber pertolongan, Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber pengharapan bagi kami. Kami ada sekarang ini oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Kami syukuri Tuhan atas segala situasi kondisi yang terjadi pada saat ini. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu menolong, Tuhan yang mampu menopang kami.
Pada sore hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar pada sore hari ini menjadi satu firman yang hidup, firman yang memberi kekuatan, firman yang terus memberikan pengharapan di tengah-tengah hidup kami. Oh Bapa di sorga, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati setiap kami yang mendengar. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dia mampu menopang dan menolong kita. Sehingga kita tetap kuat dalam situasi yang kita hadapi saat ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita sesuai dengan tema dari wilayah. Kita buka kitab Rut pasal 1 ayat 12 sampai 22. Kitab Rut pasal 1 ayat 12 sampai 22. Kita baca secara berganti-gantian, demikian bunyi firman Tuhan. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Ayat 14, menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Kita bersama-sama ayat 22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hampir 7 bulan lamanya kita hidup dalam suasana yang tidak menentu. Akibat virus COVID-19, kita harus hidup membatasi diri dalam segala hal. Banyak orang yang sudah resah, gerah, bosan, jenuh, takut, gentar, gemetar, stres, depresi dari akibat situasi pandemik ini. Kita mengalami situasi yang sama. Kita memiliki perasaan yang sama. Dan kita juga menghadapi pergumulan yang sama. Dalam hati kita, kapankah COVID-19 ini lenyap dari bumi ini? Kita harus tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan bahwa badai ini pasti berlalu. Amin. Badai ini pasti berlalu. Tema kita hari ini terhimpit namun tidak terjepit. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, 3 bulan yang lalu kami menemukan pohon cabai rawit yang tumbuh di atas pondasi pagar depan gereja. Yang anehnya,
pohon cabai rawit ini tidak ditanam dan juga tidak ada yang merawat. Tapi dia berbuah dengan baik. Buahnya juga cukup banyak. Dan yang lebih luar biasa, dia tumbuh di antara batu-batuan yang keras. Dan akar cabai itu, cabai rawit itu berjuang untuk tetap hidup. Ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa dalam hidup ini kita harus berjuang untuk tetap hidup. Kita harus bertahan dalam kesulitan dan berani menghadapi setiap tantangan hidup. Kita tidak punya kuasa untuk mengubah keadaan yang terjadi, tetapi kita punya kekuatan untuk bertahan dalam kesulitan. Dalam kisah hidup Naomi dan Ruth merupakan satu kisah kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Kisah kehidupan di tengah-tengah kesulitan, mereka tetap berjuang untuk tetap hidup. Ada hal penting dalam situasi terhimpit tetapi tidak terjepit, yaitu tidak melihat kesulitan itu sebagai kesulitan, tetapi sebagai tantangan hidup yang harus dihadapi. Naomi dan Ruth melihat kesulitan itu bukan sebagai kesulitan, tetapi satu tantangan hidup yang harus dihadapi. Apa yang dialami oleh Naomi merupakan satu kehidupan yang sangat tragis dalam pengungsiannya ke daerah Moab akibat kelaparan di Israel. Naomi justru mengalami hidup yang sangat pahit. Suami dan kedua anaknya laki-laki meninggal dunia di tempat perantauan mereka di Moab. Lalu sebagai mertua yang baik, dia menyuruh untuk kedua menantunya pulang ke kampung halaman mereka. Kedua menantunya juga diperintahkan untuk pulang ke keluarga mereka di Moab. Lalu kedua menantunya, Orpa dan Ruth. Orpa memilih untuk meninggalkan Naomi. Tetapi Ruth memilih untuk tetap bersama dengan Naomi dan pulang ke Bethlehem, daerah Israel. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Ruth memilih untuk bersama dengan Naomi? Bukankah dalam hukum perkawinan, jika salah satu pasangan meninggal dunia atau dipisahkan oleh maut, Ruth adalah orang yang bebas dan dapat menikah dengan pria manapun dan bangsa manapun. Lalu bukan tanggung jawab Ruth juga untuk merawat Naomi, karena memang suami Ruth sudah meninggal dunia. Rupanya Ruth adalah menantu yang bertanggung jawab. Justru karena Naomi dalam keadaan yang terhimpit akibat persoalan hidup dan dalam situasi yang sulit, Ruth ingin tetap bersama dengan Naomi. Ruth ingin tetap menjaga dan merawatnya. Ruth tidak melihat satu kesulitan itu sebagai sebuah kesulitan, tapi kesulitan itu sebagai tantangan hidup yang harus dia hadapi, yang harus dia selesaikan. Ruth memilih hidup bersama dengan Naomi. Ini sangat menarik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ruth berkata begini kepada Naomi, "Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Ruth katakan kepada Naomi, "Kesulitanmu adalah kesulitanku juga. Kesusahanmu adalah kesusahanku juga. Mari kita hadapi bersama. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita selain dari maut." Ruth, menantu yang luar biasa. Menantu yang bertanggung jawab.
Dan yang sangat menarik lagi, yang luar biasa, Rut katakan, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Pasti ada pengharapan di tengah kesulitan, pasti ada penghiburan di tengah badai hidup, pasti ada kekuatan di tengah perjuangan hidup. Rut merasakan bagaimana kasih Tuhan nyata di dalam hidupnya. Dan kasih itulah yang membuat Rut rela berjuang bersama dengan Naomi menghadapi penderitaan hidup. Ibu-ibu yang terkasih, jadilah wanita yang kuat, bersahaja, ulet dalam menghadapi kesulitan hidup. Tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluar. Semua persoalan pasti ada jalan keluar. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu menopang, Allah yang menuntun, bahkan Allah yang menggendong kita supaya kita mampu bertahan di tengah kesulitan hidup. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan juga tidak akan mengabaikan kita. Dia akan menghibur dan menguatkan kita. Kesulitan akibat pandemi COVID-19 masih bisa kita hadapi. Kita masih bisa beraktivitas meskipun terbatas. Percayalah, di balik badai ini pasti ada pelangi yang indah. Saya lihat dan saya perhatikan, saya juga ikut medsos, Facebook juga saya ikuti. Lalu saya lihat, saya perhatikan ibu-ibu sekarang sudah mulai kreatif dalam masa pandemik ini. Yang tadinya nggak hobi nanam bunga, sekarang hobi nanam bunga. Kayaknya yang lagi booming itu bunga janda bolong. Saya juga nggak tahu kenapa lah dikasih nama bunga janda bolong ya. Sudah janda bolong pula kan. Tapi itu jadi booming, mahal. Yang nggak hobi bertanam, jadi hobi bertanam. Ada yang tanam bunga, ada yang tanam sayuran, ada yang coba buat kue, semua resep dari A sampai Z coba dibuat. Ada juga yang hobi makan tape, belajar bikin tape. Bisa juga. Nah, akibat pandemik COVID-19, ada juga hal-hal positif yang kita dapat. Dan saya puji Tuhan lagi, banyak ibu-ibu sudah mulai berhemat. Biasanya kerimbat 1 bulan sekali di salon, karena COVID nggak berani ke salon, tidak kerimbat. Biasa shopping atau luluran ke salon, belanja baju, sekarang nggak berani keluar. Tapi akhir-akhir ini sudah banyak orang keluar. Bukan hanya untuk shopping, justru untuk liburan. Dalam situasi yang kita hadapi, kita menemukan ada hal-hal yang positif. Dan hal-hal positif yang bisa kita lakukan, itulah yang memberi kekuatan kepada kita. Memberi kekuatan kepada kita untuk mampu menghadapi setiap kesulitan. Penderitaan dan kesulitan hidup tidak dapat kita hindari. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita diciptakan Tuhan sebagai penolong. Wanita diciptakan Tuhan sebagai penolong dalam keluarga. Oleh karena itu, jadilah wanita yang kuat, wanita yang tangguh, wanita yang bersahaja menghadapi roda kehidupan. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Rut adalah contoh wanita tegar yang melihat kesulitan bukan sebagai kesulitan, tetapi kesulitan sebagai tantangan yang harus ditaklukkan. Demikian juga di tengah-tengah hidup kita. Kesulitan pasti ada. Jangan mudah menyerah. Hadapi kesulitan dan taklukkan kesulitan itu. Saya ingat Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka kuat. Rasul Paulus katakan ini menjadi satu pengalaman di dalam hidupnya.
bahwa dia lebih senang dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan karena pelayanannya kepada Tuhan. Sebab jika ia lemah, maka Tuhan memberi kekuatan. Jadi kita sebagai wanitanya Tuhan, sebagai penolong di tengah-tengah keluarga, jangan hidup seperti orang yang tidak punya Tuhan. Ada sedikit persoalan sudah panik. Ada sedikit masalah sudah panik. Ada sedikit pergumulan hidup, belum berdoa kepada Tuhan sudah cerita kemana-mana. Ada sedikit kesulitan, belum minta tolong kepada Tuhan, minta tolong kepada semua orang. Banyak orang-orang Kristen di tengah kesulitannya, justru karakter itu menjadi nyata. Kalau orang yang imannya kuat, imannya sungguh-sungguh, di tengah-tengah kesulitan, justru dia mencari Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan justru semakin dekat kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti menolong. Percayalah, Tuhan pasti menopang. Jangan mudah panik, jangan mudah stres menghadapi situasi. Kebanyakan kita kaum perempuan ini belum terjadi sudah kita pikirkan. Makanya seringkali khawatir, tidak bisa tidur. Karena belum terjadi sudah kita pikirkan, lalu kita andai-andai seperti sinetron, nanti kejadiannya gimana-gimana. Belum terjadi. Dalam situasi pandemik ini, kita tidak sulit-sulit juga. Masih ada jalan keluar. Lalu kalau kita lihat statistik juga, banyak yang meninggal, betul. Tapi masih banyak yang sembuh. Artinya apa? Setiap kesulitan, setiap persoalan, pasti ada jalan keluar. Dalam situasi terhimpit pun kita tidak terjepit. Karena apa? Karena Tuhan siap menopang kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hadapi setiap persoalan, kesulitan hidup. Selesaikan setiap masalah. Kesulitan ekonomi, kesulitan secara jasmani dan rohani. Kita harus berani menghadapi hidup. Rut berani meninggalkan keluarganya. Dia hidup bersama dengan Naomi. Dia merawat Naomi yang tidak punya siapa-siapa lagi. Dia korbankan hidupnya untuk seumur hidup merawat Naomi. Tuhan tidak biarkan Rut sendirian. Tuhan menopangnya. Dalam keadaan terhimpit pun mereka tidak terjepit karena Tuhan menjadi sandaran dalam hidup mereka. Demikian juga di tengah-tengah hidup kita sebagai wanita-wanita metodis, sebagai wanita-wanitanya Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan di tengah kesulitanmu. Berpengharapanlah kepada Tuhan, karena Tuhan akan menolongmu senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu ini memberi kekuatan kepada kami untuk kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami percaya Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu menopang kami, Engkau juga selalu memberi kekuatan kepada kami. Tuhan, biarpun dalam keadaan situasi yang sulit dan terhimpit, tetapi kami tidak terjepit karena Tuhan yang menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita memuji Tuhan, jadikan kami satu. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang menolong kita.
Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami undang untuk bangkit berdiri. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa doa yang Yesus Kristus ajarkan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah berpuji. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus, itulah yang senantiasa menopangmu, menuntunmu dan membimbingmu sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah di dalam Kristus mulai sore hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Shalom, selamat sore. Tuhan memberkati kita semua dan sampai bertemu dalam ibadah-ibadah yang lain yang diadakan oleh PWMI Distrik 1 Wilayah 2. Tuhan Yesus memberkati. Bila topeng keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum